Salam semua, apa kabar jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi? Dan pada hari ini kita bersekutu melalui rekaman perkongsian firman Tuhan bagi CG kita, keluarga besar BMLC. Dan kita bersyukur oleh karena Tuhan yang menyertai di mana kita bertugas pada hari ini, apapun kerja kita. Dan kita bersyukur pada hari ini oleh karena Tuhan yang menyertai, yang memimpin, yang menguatkan dan mengawal kehidupan kita, mengawal pergerakan kita, sehingga kita tidak ketemukan kegagalan sewaktu kita menjalankan tugas kita masing-masing. Dan pada hari ini kita tetap bersyukur walaupun PKP dilanjutkan sebagai orang percaya, perkara itu tidak melemahkan iman kepercayaan kita kepada Kristus, malah membuat kita senantiasa membanggakan memiliki Allah yang luar biasa, yang memimpin kita, menguatkan iman kita, meyakinkan gereja-gereja Tuhan terus bersekutu dengan cara apapun, sekali apapun kita tetap menggunakan waktu kita berkongsi kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan bagi CG kita pada hari ini, dan mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa dan kita menyerahkan pribadi kita dalam tangan Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberi keyakinan bahwa janji-janji Tuhan akan menopang setiap umatnya, setiap orang benar dan setiap orang percaya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena kasih-Mu, oleh karena penyertaan Tuhan kepada setiap umat orang percaya. Pada hari ini Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan akan dipimpin oleh pekerjaan Roh Kudus, supaya setiap kami yang sama-sama mendengar firman Tuhan ini dikuatkan, diyakinkan bahwa Tuhan setia dengan janji-Mu. Dan Tuhan memberkati keluarga besar BMLC, memberkati pribadi kami, baik pun memberkati jemaat-Mu yang di luar kuasa darah limbang. Engkau menyertai mereka, apapun tugas yang mereka lakukan, kerja mereka, usaha mereka. Biarlah mereka mengetahui bahwa Kristuslah yang senantiasa bersama dengan mereka di waktu mereka menjalankan tugas mereka masing-masing. Bapa, terima kasih, berkati kami, berkati persekutuan CG, kelompok sel BMLC. Biarlah kami sama-sama dikuatkan, dimenangkan iman kepercayaan kami, senantiasa bersandar akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan untuk kita, keluarga besar BMLC, yang saya ambil dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai ke 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai ke 24 yang berkata demikian: Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya ulang sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya akan membawa satu tema pokok renungan kebenaran firman Tuhan, sebagian firman Tuhan untuk saya kongsikan kepada kita, keluarga besar BMLC, yaitu tangan Tuhan menopang orang benar. Tema daripada teks Mazmur ini yang saya kongsikan untuk kita, tangan Tuhan menopang orang benar. Kalau kita melihat daripada kebenaran firman Tuhan ini, di mana pesan ataupun janji Tuhan kepada orang yang
bersandar hidupnya yang berserah kepada pimpinan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai dan tangan Tuhan menopang orang benar itu. Dan kita sama-sama pelajari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu Mazmur mengajarkan bahwa orang fasik akhirnya akan dijatuhkan dan akan kehilangan segala sesuatu yang telah mereka perolehi di dunia. Ini yang dialami oleh orang fasik. Kehilangan segala sesuatu yang telah mereka perolehi di dunia. Sebab orang fasik ini mengejar keindahan, kemegahan yang ada di dunia. Tetapi suatu hari mereka akan kehilangan semuanya, disebabkan perkara-perkara di dunia ini adalah bersifat sementara. Sedangkan orang benar yang tetap setiap kepada Allah akan mengalami kehadirannya, pertolongannya, dan bimbingannya di bumi. Di sini kita pelajari firman Tuhan yang mengajar orang benar yang tetap setia kepada Allah akan mengalami kehadirannya, pertolongannya, dan bimbingannya di bumi. Melalui Mazmur ini kita dapat mempelajari bahwa kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima kebenaran dari Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita ada di bawah naungan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang membatasi kekuatan orang fasik. Dan di sini kita pelajari, perlu kita menyadari bahwa kita ada di bawah naungan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang membatasi kekuatan orang fasik. Apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan apa yang dituntut dari kita sebagai jalan menuju kebahagiaan kita sendiri. Yang kita pelajari daripada kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama, kita harus selalu siap berlaku murah hati. Apabila kita tahu Tuhan itu Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita, kita harus selalu siap berlaku murah hati. Sebab kehidupan orang yang ditopang oleh tangan Tuhan memiliki hati yang murah hati, dan membagi-bagikan sesuatu apa yang dia miliki dan memberkati orang lain. Dan kita sama pelajari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dituntut dari kita. Dan yang kedua, kita harus meninggalkan dosa kita dan bertekun di dalam kesalehan. Bermula kita ingin kehidupan kita ditopang oleh tangan Tuhan, pribadi kita, keluarga kita, kita harus meninggalkan dosa kita dan bertekun di dalam kesalehan. Dan apabila seseorang itu bertekun di dalam kesalehan, pasti tangan Tuhan menopang pribadi orang yang benar itu. Sebab itulah janji dan pesan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka langkah-langkah kita akan dipimpin oleh Tuhan. Dan kita pelajari firman Tuhan ini dan kita selidiki hidup kita. Jika kita mau Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, hiduplah, lakukanlah perkara-perkara yang diperkenankan oleh Allah. Karena firman Tuhan berkata, berhentilah berbuat dosa, berhentilah berbuat jahat, dan bencilah kejahatan itu. Belajarlah untuk berbuat baik dan bertekun di dalamnya. Apabila seseorang itu senantiasa melakukan
hidupnya bertekun melakukan perkara-perkara yang baik, pasti Tuhan sangat senang melihat pribadi anak-anaknya yang bertekun belajar berbuat baik. Dan yang ketiga, kita harus berlimpah dengan percakapan yang baik. Ini tuntutan firman Tuhan. Karena tangan Tuhan menopang orang benar. Dan yang ketiga, kita harus melimpah dengan percakapan yang baik, yaitu memuliakan Allah dan membangun orang-orang lain dengan lidah kita. Bila kita belajar menggunakan kata-kata yang keluar daripada mulut kita, bukan saja membangunkan kehidupan kita, tetapi memberkati orang-orang lain di sekitar kita. Sebab itu, kita harus berlimpah dengan percakapan yang baik. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan. Dan pasti kita selalu berdoa sebelum kita melangkah menjalankan tugas kita masing-masing. Dan pasti kita meminta supaya Tuhan melindungi tubuh kita. Dan Tuhan menjagai mulut kita sewaktu kita mengeluarkan kata-kata. Orang yang dipimpin oleh Tuhan, pasti kata-katanya menghasilkan perkara-perkara yang membangun bagi orang lain yang mendengarnya. Kita harus melimpah dengan kebaikan dalam percakapan, sebab ini bagian dari perangai orang benar. Perangai orang benar adalah perkataan dalam mulut mereka melimpah dengan kebaikan. Karena orang yang benar, mulutnya ditopang oleh karena berkat Tuhan. Kita harus melimpah dengan percakapan yang baik, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, bahwa mulutnya mengucapkan hikmat. Jika kita menggunakan setiap hari ucapan ataupun kata-kata daripada mulut kita, pasti ucapan kita itu berhikmat, menolong orang lain, membangunkan orang lain, dan orang lain akan melihat contoh daripada kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui kata-kata kita, orang lain pun terdorong. Sebagaimana Salomo membimbing orang-orang di sekelilingnya, lidahnya tidak mengatakan omong kosong atau percakapan seperti angin, melainkan Salomo mengatakan hukum, yaitu firman dan pemeliharaan Allah, serta mengarahkan perilaku dengan benar. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan sebagaimana Salomo membimbing orang-orang di sekelilingnya. Dia bukan membimbing mereka dengan kegagahannya, tetapi dia membimbing orang lain oleh karena dia menyerahkan mulutnya dipimpin oleh kebenaran Tuhan, maka orang di sekitarnya diberkati. Sebab itu kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Tangan Tuhan menopang orang benar apabila kita menyerahkan anggota tubuh kita dikendalikan oleh pekerjaan Roh Kudus yang menguasai tutur kata bahasa kita, sehingga orang lain yang mendengar akan diberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari hati yang limpah dengan kebaikan, mulut akan mengucapkan hal-hal yang baik dan membangun, disebabkan hati yang limpah dengan kebaikan. Jika hati kita tidak dilimpahkan dengan kebaikan, maka apa yang keluar daripada mulut kita akan memberi orang lain takut mendekati kita, sebab kata-kata kita menyakiti hati. Sebab itu, hati yang limpah dengan kebaikan
mulut akan mengucapkan hal-hal yang baik dan membangun, sehingga orang lain pun diberkati. Sebab tangan Tuhan menopang orang benar. Melalui anugerah dan Roh Kudus-Nya, Dia mengarahkan pikiran kita, perasaan kita, dan rancangan orang-orang benar. Sebab Allah menetapkan langkah-langkah orang benar, menetapkan setiap langkahnya melalui bisikan hati nurani yang berkata, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Jika kita menyerahkan seluruh anggota kehidupan kita, pasti setiap langkah kita akan dipimpin pekerjaan Tuhan. Dia akan menunjuk kepada kita, inilah jalan, berjalanlah mengikutnya. Sebab hati nurani kita, perasaan kita, pikiran kita, rancangan orang-orang benar ditopang oleh tangan Tuhan. Sebab itu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Allah membimbingnya langkah demi langkah, menuntun seseorang yang benar supaya dia terus berharap kepada bimbingan Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini memimpin kita supaya kita terus mempelajari bahwa tangan Tuhan menopang kehidupan orang yang benar. Tuhan mengenal jalan orang benar. Allah sangat menyukai apabila orang-orang benar mengikut langkah-langkahnya, sebab Dia berkenan atasnya. Saya ulang sekali lagi. Tuhan mengenal jalan orang benar. Allah sangat menyukai apabila orang-orang benar mengikut langkah-langkahnya, sebab Dia berkenan atasnya. Itulah firman Tuhan yang kita pelajari. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka langkah-langkah kita, langkah-langkah keluarga kita, langkah-langkah kehidupan keluarga besar kita akan dipimpin oleh pekerjaan Tuhan. Allah senang dengan apa yang kita perbuat di bawah bimbingannya. Jika kita tahu Tuhan melihat dan menopang kita, apabila kita berjalan mengikut bimbingannya, pasti Tuhan kita sangat senang. Itulah pesan dan janji Tuhan yang kita pelajari dalam firman Tuhan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang benar tidak ditinggalkan. Janji firman Tuhan, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Marilah kita meneguhkan kepercayaan kita pada kedaulatan Allah. Tuhan mengajar orang benar, walaupun mereka jatuh tetapi mereka tidak akan tergeletak. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Orang yang bersandar pada Tuhan akan menikmati pertolongan dan segala berkatnya. Jika kita percaya bahwa berkat Tuhan ini menjaga orang benar walaupun mereka jatuh, tetapi mereka tidak akan tergeletak, mereka tidak akan hancur, mereka tidak akan mundur, sebab tangan Tuhanlah yang menopang orang benar. Mazmur 145 ayat 14. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Saya ulangi sekali lagi. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ini kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita jatuh,
sebagai orang percaya, tangan Tuhan tetap menopang kehidupan kita orang yang benar. Ia menopang orang yang jatuh, serta memelihara mereka yang mengasihinya. Kesetiaannya menopang umat. Pasti kita sangat bangga jika kita ini adalah umat Allah. Pasti tangan Tuhan menopang kehidupan kita. Dan apapun yang kita ingin lakukan di dalam kehidupan kita, mari jemaat Tuhan, kita pelajari kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jika selama ini kita pernah jatuh, kita seakan kita mengatakan kita gagal, tapi ingat kebenaran firman Tuhan, sebab tangan Tuhan menopang kita. Pelajari kebenaran firman Tuhan supaya kita jujur menjadi orang benar yang mengikut rencana Tuhan. Tangan Tuhan menopang orang yang benar. Biarlah firman Tuhan ini mengajar kita terus dewasa di dalam pertumbuhan rohani kita, bahwa tangan Tuhan menopang kita di dalam aspek kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dalam gereja besar kita, keluarga besar BMLC. Saya percaya Tuhan pasti memberi jalan keluar, sebab janji Tuhan, tangan Tuhan menopang orang benar. Bermulalah daripada kehidupan kita yang benar. Pasti tangan perkasa Allah yang berdaulat akan memimpin kita, keluarga kita, anak-anak kita, tujuan masa depan kita. Sebagian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk CG kita pada hari ini. Biarlah kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Amin.